Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali hari ini memasuki pertemuan yang kedua kewarganegaraan. Tentunya kita masih ingat semuanya bahwa di dalam pembelajaran dasar bersama ini kita sepakat bahwa mahasiswa nantinya akan memiliki kemampuan di dalam mengembangkan prestasi di bidang rumpun keahlian maupun lintas rumpun melalui pengenalan diri dan lingkungan, memiliki kebanggaan sebagai mahasiswa Universitas Airlangga dan bagian bangsa Indonesia yang memiliki karakter rendah hati, senang menolong, adaptif, berani, kolaboratif, berdasar pada nilai moral agama. Teman-teman sekalian, dalam pertemuan kesempatan yang kedua ini, kewarganegaraan akan membahas tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional serta materi selanjutnya adalah bela negara. Ada beberapa materi yang tentunya ini nanti sangat berhubungan. Materi ini sangat penting untuk diberikan kepada kita seluruh mahasiswa, di mana hakikatnya bahwa materi ini akan menjadikan bekal bagaimana seharusnya kita akan beradaptasi di dalam lingkungan kewarganegaraan atau lingkungan masyarakat kita yang tentunya syarat akan saling menghargai, menghormati, dan tentunya di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman sekalian, sebagai bangsa Indonesia, tentunya wawasan Nusantara ini telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi bangsa dan negara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia, konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang tumbuh terus dalam praktek kehidupan bernegara. Teman-teman sekalian, tentunya kita ketahui betul dan kita pahami betul bahwa kompetensi dasar dari kita memahami tentang wawasan Nusantara ini diharapkan bagaimana kita semua sebagai mahasiswa nantinya akan memiliki mampu kompetensi dasar, di mana di dalam kompetensi dasar ini teman-teman akan mampu terbuka dan tanggap terhadap dinamika historis dan urgensi masa depan wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif berbangsa negara Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Ini sangat penting sekali. Tentunya yang kedua, kita juga akan mampu mengevaluasi dan menyajikan hasil kajian seseorang mengenai suatu kasus terkait dengan dinamika historis dan urgensi dari wawasan Nusantara sebagai konsepsi pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Teman-teman sekalian, nah, kita tahu begitu ya bahwa oleh karena itu begitu ya nantinya di dalam pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara yang kaitannya dengan geopolitik dan ketahanan nasional atau geostrategi. Pertama kali yang akan kita bahas adalah konsep dari wawasan Nusantara. Apa sih sebenarnya konsep dari wawasan Nusantara ini? Wawasan Nusantara tentunya gitu ya. Ini kita akan melihat dari berbagai sumber di mana deklarasi Juanda yang sudah kita sebutkan di depan tadi tahun 1957 menyebutkan bahwa konsep dari wawasan Nusantara ini merupakan segala perairan di sekitar di antara yang menghubungkan pulau-pulau termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya bagian dari wajar daripada wilayah daratan negara. Demikian juga Lemhanas tahun 1999 tentunya bahwa wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang dan sikap dari bangsa Indonesia mengenai dirinya, lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Tentunya
utama persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis bahwa wawasan Nusantara ini sebenarnya adalah kata wawas atau bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara dalam bahasa Sanskerta merupakan gabungan dari kata Nusa ya yang artinya pulau dan antara yang artinya laut seberang atau luar. Termasuk Sumpah Palapa yang sudah dikumandangkan oleh Patih Gajah Mada di tahun 1336 bahwasanya apa namanya mengatakan bahwa tidak ingin melepaskan puasa. Jadi Gajah Mada ini tidak ingin melepaskan puasa. Iya, Gajah Mada, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jadi seperti janji begitu ya. Sumpahnya Palapa itu kalau belum Nusantara ini bersatu, maka akan tetap melakukan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Tanjung Pura, Harun, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian pula saya baru akan melepaskan puasa. Jadi intinya adalah bahwa bagaimana sih sebenarnya inisiasi dari Nusantara ini adalah hakikatnya adalah bagaimana cara pandang kita itu bahwa seluruh begitu ya kesatuan atau pulau-pulau itu menjadi satu kesatuan. Ini sangat luar biasa. Demikian juga dari Hasna Habib yang menyebutkan bahwa kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan satu tekad. Wan Usman juga seperti itu, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri, tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Diperkuat juga dengan apa pengertian menurut MPRRI 98 dan GBHN tahun 1000. Jadi GBHN itu garis besar haluan negara tahun 1998 bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi jelas begitu ya secara terminologis juga demikian bahwa pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempatnya berada termasuk diri bangsa gitu ya itu sendiri. Jadi intinya sebenarnya adalah bahwa kita akan melihat ini merupakan cara pandang kita bahwa keberadaan kita itu pada hakikatnya adalah di Nusantara, di mana kita ini adalah menjadi satu kesatuan meskipun kita itu telah di apa namanya pisahkan oleh lautan, oleh kepulauan, tetapi ini pada hakikatnya adalah ketika kita melihat bahwa wawasan Nusantara ini menjadi cara pandang tidak hanya pada diri kita sendiri, namun juga satu kesatuan tanah air sebagai satu kekuatan, kesatuan, dan tentunya juga satu tujuan. Ini menjadi modal teman-teman. Jadi tidak ada lagi ceritanya begitu ya bahwa nanti apa namanya wawasan Nusantara ini adalah sebenarnya adalah menjadi sebuah urgensi di mana kita nanti itu akan terus akan melihat bahwa kita ini Indonesia adalah menjadi satu tekad dan tentunya adalah dalam satu wadah di mana kesatuan itu nanti akan menjadi ciri dan kita yang harus melaksanakan cara bersama-sama. Teman-teman sekalian, jika dilihat dari sebuah urgensi wawasan Nusantara, ini sebenarnya adalah hakikatnya bahwa menyatukan begitu ya. Jadi, mengapa konsepsi wawasan Nusantara ini dikatakan bahwa wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan begitu. Kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah bangsa Indonesia jika tidak memiliki satu konsepsi wawasan Nusantara? Oke ya. Jadi yang namanya apa namanya Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini hakikatnya adalah bersatu.
satu, yaitu Indonesia. Tidak lagi terpecah berdasarkan pulau-pulau gitu ya, tetapi bagaimana ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu Indonesia, yaitu tekad bagaimana kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan ini menjadi satu bulat yang utuh. Berbeda-beda namun satu jua begitu. Teman-teman sekalian, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara ini sebenarnya adalah satu kalimat gitu ya, kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Kalau kita lihat wilayah, Indonesia itu memiliki ciri kepulauan, bahkan lebih dari 17.000 pulau. Sehingga ini nanti juga akan menjadi apa ya, semacam cara pandang kita. Ternyata ketika nanti itu saya sudah lulus begitu, bisa jadi gitu ya, saya tidak akan apa namanya merasa zaman di zona manapun di negara Indonesia, karena negara kita ini adalah memiliki belasan ribu, 17 lebih, 17.508 pulau yang tersebar gitu ya di seluruh wilayah Indonesia dengan 5.190 juta kilometer. Ya, tentunya ini juga memiliki wilayah-wilayah ini adalah yang perlu kita tahu bahwa pada hakikatnya itu kita memiliki wilayah sumber daya yang luar biasa. Wilayahnya yang subur dan tentunya habitable, artinya dapat dihuni begitu. Sehingga kita juga akan melihat bagaimana kekayaan Indonesia ini kaya tidak hanya flora, tapi juga fauna. Dan tentunya adalah sumber daya alam. Ini menjadi PR bagi kita. Bagaimana pada hakikatnya ketika kita melihat bahwa ini menjadi satu kesatuan, kita tidak akan lagi memandang bahwa Indonesia itu adalah diri kita. Indonesia adalah berbagai kepulauan yang itu apa namanya ribuan yang meski di apa namanya, pisahkan oleh lautan, bukan berarti itu kita akan terpisah. Juga tentunya yang terpenting adalah ini ya, persatuan bangsa, kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Di mana kalau kita melihat adalah bangsa kita ini memiliki keanekaragaman dari suku. Ya, jadi ada 1.000 lebih dari 1.000 dan bahkan kalau pasnya 1.330 suku bangsa. Kita juga memiliki berbagai macam bahasa daerah yang berbeda. Selain itu juga penduduk yang sangat besar, lebih dari 200 juta, begitu ya. Kemudian juga memiliki keanekaragaman agama dan ras, memiliki keanekaragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keanekaragaman. Negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Ini adalah secara ciri dari bangsa. Kita ini sudah ditakdirkan begitu ya, berbeda-beda. Dan tentunya begitu ya, satu keniscayaan ketika kita melihat bahwa perbedaan itu adalah menjadi satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan yang telah ciptakan bangsa Indonesia, maka pada hakikatnya adalah ini bukan berarti adalah sebuah pengkotaan. Tetapi bagaimana ketika kita melihat perbedaan, baik dengan kesatuan wilayah dengan ciri-ciri yang tersebutkan tadi, kita juga sebagai bangsa Indonesia juga memiliki persatuan bangsa yang mana kita ini adalah diciptakan dari bermacam-macam dan berbeda-beda baik suku, bahasa, serta penduduk. Ya, teman-teman sekalian. Oke, ini sekarang perihal dari geopolitik. Ketika kita berbicara masalah geopolitik ini, kita tentunya akan eh, dihadapkan pada satu di mana pada hakikatnya adalah geopolitik ini merupakan pengembangan dari geografi politik atau sosial. Gitu ya. Geografi politik ini berarti adalah gambaran data politik atau data-data lain yang akan di permukaan bumi. Sehingga ketika kita akan melihat perihal geopolitik ini, tentunya kita akan melihat bahwa dari geopolitik kita ini mengandung 4 unsur. Ya, satu adalah konsep ruang, kemudian juga yang kedua adalah konsep dari frontier, kemudian yang ketiga konsep politik kekuatan dan konsep keamanan negara bangsa ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang kita lihat adalah konsep
dari ruang, teman-teman. Apa itu sebenarnya adalah hakikat dari konsep ruang? Konsep ruang ini, begitu, konsep ruang ini merupakan inti dari geopolitik karena ruang merupakan wadah ya, dinamika politik dan militer. Geopolitik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengaitkan ruang dan kekuatan fisik. Jadi kekuatan politik itu ya kan, kalau kita ngomong kekuatan politik itu adalah penguasaan ruang, termasuk ruang pengaruh gitu ya. Dua hal ini secara de facto dan de jure merupakan legitimasi dari kekuatan politik. Kemudian keteguhan bangsa mempertahankan ruang negara ini menjadi bukti loh keberkaitan ruang dan sifat negara sebagai organisme hidup. Luas wilayah negara kita sangat bermakna strategis begitu ya. Jadi kita memiliki juga apa namanya dengan luasnya wilayah yang strategis ini, kita memiliki 2 iklim yang berbeda gitu ya. Jadi, apa namanya, itu juga sangat, apa, menjadi sebuah makna yang luar biasa. Kemudian yang kedua gitu ya, berbicara masalah dari geopolitik tadi itu, bahwa kita ada memiliki 4 apa namanya, unsur, maka yang berikutnya adalah konsep yang kedua adalah frontier. Apa itu konsepsi frontier? Ini sebenarnya adalah kita berbicara sudah pengaruh asing yang berawal dari pengaruh budaya atau ekonomi. Apabila tidak ditangani dengan segera oleh pemerintah, berubah menjadi pengaruh politik, gerakan separatisme dari wilayah frontier ini. Ini memang kadang memang tidak bisa terelakkan teman-teman. Tapi bagaimana ketika ini menjadi satu kesatuan, kita sudah memiliki begitu ya, persatuan dan kesatuan wilayah dan persatuan itu, maka gitu ya, ini juga akan menjadi sebuah filtrasi, gitu. Frontier dapat juga terletak di luar batas negara. Keamanan dan rasa aman bangsa dan negara perlu ditopang dengan keamanan yang regional, gitu ya. Negara sekawasan bekerja sama untuk menghadapi persaingan global, meningkatkan bargaining power dalam bentuk murahnya produk barang, jasa, serta lebih terjaminnya keamanan. Artinya bagaimana sih sebenarnya dari konsepsi frontier tadi ini merupakan pengaruh asing, tetapi yang terpenting adalah bagaimana sih sebenarnya begitu ya, negara tetap bekerja sama, bagaimana untuk mewujudkan keamanan. Keamanan bagi siapa? Keamanan tentunya adalah bagi penduduk negara, begitu. Kemudian juga yang berikutnya adalah konsepsi gitu ya dari keamanan negara. Untuk menjamin keamanan negara dan bangsa, ruang negara diartikan real secara geografis, secara semu atau maya, berupa semangat persatuan dan kesatuan. Politik strategis kolonial dalam bentuk divide et impera masih tetap dijalankan dengan kekuatan-kekuatan besar dunia. Artinya teman-teman, gitu ya, bagaimana konsepsi keamanan negara ini secara semu ini juga harus kuat, yaitu apa? Berupa semangat persatuan dan kesatuan. Ini sebenarnya adalah hakikatnya. Bagaimana kita sebagai warga negara, tentunya bagaimana kita juga akan memiliki gitu ya, tanggung jawab yang sama, bagaimana kita akan bisa untuk mewujudkan rasa keamanan di negeri kita sendiri. Oke. Ini adalah teori-teori dari geopolitik, teman-teman. Jadi, teori-teori dari geopolitik ini kalau kita lihat itu adalah gitu ya, apa namanya, negara ini seperti organisme hidup gitu ya. Ia identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh subur semakin luas maju, maka negara juga semakin bertahan atau kuat maju. Artinya kalau kita melihat ini adalah sebenarnya adalah teori bagaimana nantinya itu adalah kita ini adalah perlu sebagai individu atau warga negara itu perlu juga untuk bagaimana kita tumbuh atau kita berkembang atau kita hidup di negara kita. Sehingga tentunya demikian juga dengan pertumbuhan negara. Mirip pertumbuhan organisme, makhluk hidup di mana memerlukan ruang hidup. Kita perlu ruang, pengenalan proses lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut dan mati. Jadi ya terdapat paham ekspansi
Sionisme yang kemudian lahir ajaran adu kuat itu. Jika jumlah penduduk di suatu negara semakin banyak, seperti fenomena yang sudah kita dapati tadi bahwa kita ini memiliki suatu wilayah yang sangat luas, begitu ya, yang tentunya juga salah satunya adalah penduduknya yang luar biasa lebih dari 200 juta, gitu. Wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi bangsa negara. Sehingga dikenal juga dengan teori daerah jantung, barang siapa menguasai daerah jantung, Eropa Timur dan Rusia, maka ia akan menguasai pulau dunia. Ini apa namanya? Dibutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai prasyaratnya. Gitu ya, teman-teman. Artinya konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut termasuk akses laut sehingga tidak hanya pembangunan armada laut yang diperlukan, namun lebih luas juga kekuatan maritim. Artinya nantinya itu adalah kita juga akan apa ya, memberikan gitu ya kekuatan bahwa negara kita ini adalah perlu diperkuat karena hakikatnya adalah bagaimana kita bisa untuk melindungi begitu ya apa namanya penduduk yang besar tadi sehingga kekuatan-kekuatan ini adalah diharapkan akan bisa menjadi penopang atau bisa untuk menjadi sebuah ini ya kekuatan yang bisa untuk membentengi keamanan bagi warga negara Indonesia. Ini teman-teman, ya. Jadi ini mungkin bagaimana sih kaitannya sebenarnya adalah kalau kita melihat itu adalah wawasan Nusantara dan geopolitik. Ini tentunya sangat kalau kita melihat gambar ini akan lebih jelas bagaimana sih sebenarnya dulu era kerajaan gitu ya. Terus kemudian juga upaya bangsa itu di dalam mempertahankan kemerdekaannya yaitu perlawanan terhadap penjajah. Akhirnya lahir proklamasi kemerdekaan begitu. Demikian juga era kerajaan bagaimana Majapahit itu dengan Mahapatih Gajah Mada ingin menyatukan seluruh wilayah begitu. Sehingga inilah yang akan melahirkan tentunya ini nanti begitu ya. Proklamasi juga sangat dibutuhkan hubungan antar bangsa juga. Artinya bagaimana bangsa lain itu juga mengakui kemerdekaan dari negara Indonesia. Dan ini semua adalah begitu ya. Kita bisa untuk melihat bahwa bagaimana perbedaan-perbedaan, baik itu suku, bahasa, begitu ya. Ini nantinya juga menjadi satu kekuatan karena bangsa Indonesia ini adalah tidak hanya ditopang oleh suku Jawa, tetapi ada Sulawesi, ada Kalimantan, dari Sabang sampai Merauke itu tentunya gitu ya, nantinya akan bisa untuk menjadi kesatuan. Ini adalah menjadi sumber kita, kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Ini adalah kekuatan dan ini hakikatnya harus kita pahami bersama gitu. Jadi bagaimana pada intinya sebenarnya geopolitik Indonesia yang itu meliputi darat, laut, udara, ditambah lagi dengan cara pandang atau wawasan Nusantara oleh apa namanya seluruh bangsa Indonesia, di mana kesatuan wilayah dan persatuan bangsa ini pada hakikatnya akan menjadi satu tujuan nasional, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Teman-teman semuanya, jadi ini tadi ya, jadi kalau kita melihat bahwa, begitu ya, apa namanya, wawasan Nusantara dan geopolitik ini adalah menjadi cara pandang bagaimana bangsa Indonesia itu berlingkup dan demi kepentingan nasional berlandaskan Pancasila. Tentunya ini adalah tentang dirinya dan lingkungan serta tanah air sebagai satu kesatuan. Kita mungkin akan melihat atau bagaimana memulai hal ini tentunya adalah tentunya dari lingkungan yang kita, gitu ya. Kalau kita menjadi warga negara yang kebetulan adalah di Universitas Airlangga, bagaimana ini adalah kita menciptakan kebersamaan ini, persatuan ini adalah sebagai wujud nantinya itu adalah kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia gitu ya. Jadi tentunya adalah
dengan semua aspek kehidupannya yang beragam dan dinamis, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dan tentunya yang terpenting, bagaimana nantinya kita akan memiliki sikap yang tetap menghargai, menghormati kebinekaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mewujudkan cita-cita nasional. Gampangannya, kita ini sebagai warga apa namanya UNER begitu ya, Universitas Airlangga. Universitas Airlangga itu adalah yang belajar tidak hanya dari Jawa Timur saja, dari Jawa saja, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kita bisa duduk berdampingan, belajar hal yang sama, belajar mengimplementasikan yang sama, berprojek untuk apa namanya mewujudkan kolaborasi dan kerjasama. Ini merupakan salah satu implementasi yang bisa kita lakukan. Sehingga tentunya teman-teman semuanya, arah pandang kita itu tidak lagi sekarang hanya ke dalam, begitu ya. Jadi persatuan bangsa dan kesatuan wilayah untuk mencegah disintegrasi bangsa juga keluar. Bagaimana kita juga bisa kerjasama untuk saling menguntungkan terwujudnya ketertiban dunia, merdeka, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Seperti yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tentunya begitu ya, ini yang terpenting ya, must know-nya. Mengapa wawasan Nusantara itu penting? Wawasan Nusantara itu penting karena satu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, heterogen, memerlukan satu wawasan untuk menyatukan pola pikir kita, cara pandang kita, sikap, dan tentunya adalah tindakan dalam rangka untuk bagaimana kita mewujudkan pembangunan. Ya, yang kedua, gitu ya, penyatuan pola diproyeksikan demi tetap utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Sehingga histori yang tadi sudah kita bahas di sebelumnya tadi itu sebenarnya mendekatkan kita. Bagaimana semangat akan persatuan bangsa ini harus tetap terwujudkan. Tidak ada boleh yang memecah belah. Bagaimana kesatuan wilayah kita ini hakikatnya adalah milik bangsa Indonesia, milik kita semua, menjadi kewajiban kita semua. Bagaimana ini tetap harus kita apa namanya kita bela, kita jaga seutuhnya. Nah, ini ya. Jadi apa namanya kedaulatan kita ini adalah petanya adalah termaktub gitu ya di dalam dasar hukum 17 Agustus 1945 sampai 13 Desember, kemudian juga status 13 Desember 57 sampai kemudian apa namanya 69 serta tentunya adalah ini status Februari gitu ya sampai Desember 99 dan tentunya adalah 69 sampai sekarang. Baik, teman-teman semuanya kita lanjutkan gitu ya. Nah, oke, sekarang ini adalah geostrategi ya. Jadi kalau kita berbicara masalah geostrategi itu apa sih? Geostrategi ini diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang gitu. Tetapi sebenarnya adalah analisis dari disintegrasi Indonesia geostrategi gitu ya. Indonesia itu berawal dari kesadaran bahwa negara bangsa Indonesia mengandung banyak analisir pemecah belah ya yang setiap saat akan meledak karena memang ya itu tadi berbeda-beda sehingga kita memiliki sebuah geostrategi ini adalah aspek dalam gerak langkah geostrategi Indonesia begitu ya bagaimana kita harus menguatkan gitu ya geografi demografi gitu kan jadi wilayahnya ya masyarakatnya atau penduduknya, ideologinya, politiknya, ekonominya, begitu ya. Kemudian sosbudnya dan hankamnya. Tentunya teman-teman, ketika kita berbicara masalah kajian geostrategi Indonesia ini adalah untuk apa sih sebenarnya? Suatu metode strategi itu kan sebenarnya adalah suatu strategi apa ya metode untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, yaitu untuk mewujudkan melalui proses pembangunan nasional.
Jadi geopolitik, sebenarnya geostrategi itu adalah politik dalam pelaksanaan goalnya untuk kepentingan tujuan politik. Ya, untuk apa? Gitu ya. Mewujudkan serta mempertahankan integrasi bangsa Indonesia yang majemuk ini. Ini tadi tidak mudah loh menyatukan yang majemuk itu tadi, heterogen itu tadi. Tetapi insya Allah ketika kita itu adalah didasarkan pada kebersamaan di dalam apa namanya tuangan pembukaan dan undang-undang dasar pembukaan dan undang-undang dasar 1945 ini, maka begitu ya, geostrategi Indonesia ini bisa diwujudkan gitu ya. Jadi ini yang penting teman-teman sekalian. Selanjutnya, jadi aspek jadi itu tadi ya, ini adalah sebuah metode sehingga ini adalah perlu sekali untuk kita ketahui ya. Kita ketahui betul bagaimana sih sebenarnya gitu ya aspek dari geostrategi ini. Tentunya aspek dari geostrategi itu meliputi apa tadi yang sudah kita bahas tadi itu, ada geografi dan demografi gitu ya. Indonesia terletak di mana dan dihuni oleh penduduk yang padat. Kemudian ekonomi dan sosial. Ini diapit oleh sistem ekonomi liberal kapitalis dan sosial komunis. Secara tatanan sosial, begitu ya, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat, begitu ya, individualistik dan sosialis. Kemudian ideologi dan politik. Nah, Indonesia memiliki ideologi Pancasila, begitu. Kemudian juga secara politik, Indonesia diapit oleh liberal, ya, apa namanya di selatan dan demokrasi rakyat. Budaya Hankam, budaya Indonesia berada di antara budaya Barat dan Timur, sehingga kita memiliki silang budaya Nusantara. Juga geopolitik dan geostrategi ini pertahanan dan keamanan maritim di selatan dan wawasan kontinental di utara. Teman-teman semuanya, sekarang kita membutuhkan ya, kalau tadi itu sudah ada geopolitik, geostrategi. Kita juga butuh yang namanya ketahanan nasional, TANNAS gitu ya. Ketahanan regional. Ini artinya kalau kita sudah ngomong ketahanan nasional itu memang kita tidak bisa untuk apa namanya melepas diri dari ketahanan regional. Di dalam pembukaan undang-undang begitu ya 1945 di alinea 4 mengamanatkan bahwa ketertiban dunia. Karena itu perlu geopolitik dan geostrategis yang harus diwujudkan sebagai implementasi dari hubungan antar bangsa dalam membangun suatu ketahanan regional. Teman-teman sekalian, jadi ketika kita berbicara masalah ketahanan nasional, ini merupakan kondisi dinamis dari bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan di dalam menghadapi mengatasi tantangan maupun ancaman baik dalam maupun di luar maupun di dalam, langsung maupun tidak langsung, dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara untuk mengejar tujuan nasional. Ini menjadi tugas gitu ya bersama gitu ya bahwa sifat-sifat dari apa namanya TANNAS ini tentunya tujuan pemerintah. Karena rakyat itu mengamanahkan kepada pemerintah. Seperti itu ya. Jadi sifat-sifat TANNAS ini adalah kehidupan nasional. Begitu ya. Manunggal, mawas dalam atau di dalam negeri. Harus harus ini dulu, stabil dulu. Dan kemudian juga yang ketiga adalah wibawa, kewibawaan. Yang keempat adalah dinamis. Yang kelima, tidak membenarkan sikap atau adu kekuasaan dan adu kekuatan. Yang keenam, percaya pada diri sendiri dan tidak yang ketujuh tidak tergantung kepada pihak lain. Sehingga inilah kekuatan kita ketahui ketika kita memiliki apa namanya sikap bahwa ketahanan nasional ini adalah sebenarnya adalah menjadi tanggung jawab kita bersama yang kita amanahkan pada pemerintah. Ini tentunya akan menjadi bekal untuk kita bagaimana kita bersama-sama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan ini. Konsep dasar dari TANNAS, teman-teman, ada budaya, gatra budaya.
Jadi penghubungnya gatra budaya, gatra hankam, gatra ideologi dan politik, begitu ya. Astagatra dari mana aspek kehidupan nasional dirinci meliputi 8 aspek, begitu ya. Trigatra, 3 aspek alamiah dan pancagatra atau aspek sosial. Trigatra adalah aspek alamiah, terdiri dari penduduk, sumber daya alam dan wilayah. Ini alami, alami yang sudah Tuhan berikan kepada kita, gitu ya. Kemudian juga kalau yang Pancagata ini terdiri dari I, Pol, Ek, Sos, Bud, Han, Kam. Gitu ya. Jadi ini adalah meliputi dari Trigatra yang disebut dengan Astagatra. Balik lagi kepada Trigatra. Trigatra ini sebenarnya adalah alamnya. Gitu ya. Artinya masih itu sudah ada. Apa itu? Gatra penduduk. Ini adalah sebenarnya adalah nanti kita berbicara masalah adalah cakupan, ya. Cakupan bagaimana kalau gatra penduduk ini adalah sebenarnya adalah kualitas, kualitas dari penduduk itu sendiri. Ini meliputi tentunya adalah tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Inilah yang sebenarnya senantiasa kita dengungkan di dalam Indonesia Raya itu adalah bangunlah jiwanya, baru bangunnya badannya. Kan gitu ya. Artinya apa? Begitu ya, bahwa sebenarnya adalah apa namanya nilai jiwa, sehatnya jiwa di dalam tentunya sangat juga ditentukan bagaimana adalah senantiasa untuk belajar, terampil, memiliki etos kerja yang tinggi, dan tentunya memiliki kepribadian yang baik. Hmm, hmm, hmm. Aspek kualitas mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, pemerataan, dan pereimbangan penduduk di wilayah negara. Ini juga menjadi PR untuk kita semua, termasuk adalah pemerintahan penduduk. Bagaimana termasuk teman-teman ini adalah dipersiapkan nantinya adalah bisa untuk mengisi kemerdekaan itu dengan baik, gitu ya. Artinya bagaimana ketika nanti itu teman-teman itu sudah selesai untuk masa kuliahnya dan siap untuk mengabdi, tentunya gitu ya akan bisa apa namanya merata begitu ya. Jadi tidak tidak hanya misalnya kalau saya orang Surabaya tinggal di Surabaya saja, mungkin bisa jadi akan ketika kita memiliki cara pandang, kemudian kita bagaimana kita bisa untuk menyadari bahwa pada hakikatnya adalah apa namanya Indonesia itu adalah tidak hanya di Jawa Timur, tidak hanya di Jawa Tengah, tidak ada di Pulau Jawa misalnya, tapi adalah menyebar dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah akan memunculkan kesadaran kita bagaimana nantinya kita bisa untuk mengabdikan di seluruh wilayah Indonesia untuk meningkatkan itu tadi kualitas dari penduduk Indonesia yang memiliki gitu ya produktivitas yang tinggi. Kemudian gatra wilayah. Gatra wilayah itu sebenarnya kalau kita lihat adalah bahwa wilayah negara kita ini adalah negara pantai, negara kepulauan. Dengan wilayah yang sangat luas, posisi geografis gitu ya. Daya dukung wilayah negara kita ada wilayah yang habitable dan wilayah yang uninhabitable. Artinya kebanyakan hampir seluruh wilayah kita itu adalah ini ya layak untuk dihuni gitu. Sehingga inilah yang sebenarnya kita harus memiliki juga gitu ya sebuah ambisi bagaimana kita bisa akan menjadi apa namanya calon-calon para pengabdi, para apa namanya pemberi pelayan atau mengabdi untuk negeri Indonesia. Sumber alam juga seperti itu. Artinya kalau kita melihat sekarang fenomena yang luar biasa saat ini, bahwa ternyata sumber-sumber alam itu sudah menjadi sebuah didominasi oleh salah satu individu. Nah, inilah yang menjadi PR bagi kita, yang notabene sebenarnya adalah semua itu adalah penduduk Indonesia. Nah, ini yang ketika kita itu adalah menjadi eh, apa namanya penduduk Indonesia yang memiliki ideologi yaitu Pancasila, bagaimana sih sebenarnya salah satu dari kemampuan kita bagaimana kita bisa untuk memanfaatkan sumber-sumber alam ini adalah menjadi apa namanya sumber alam yang memiliki kebermanfaatan baik itu bagi seluruh bangsa Indonesia.
Jadi kalau kita melihat bahwa potensi-potensi wilayah kita ini adalah banyak sumber daya alam hewani, nabati, tambang gitu ya. Tapi bagaimana kita masih menjadi PR bagi kita Indonesia Emas 45 itu kita masih banyak dihadapkan misalnya adalah pada anak-anak yang stunting misalnya atau kekurangan gizi. Ini kenapa gitu ya? Mestinya harus menjadi PR bagi kita karena cakupan wilayah kita itu memiliki sumber daya kekayaan alam yang luar biasa. Termasuk juga bagaimana nantinya itu adalah harus memiliki kesadaran ini, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Bahwa yang namanya sumber daya alam itu tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk anak cucu kita kelak. Bagaimana keberlangsungan hidup gitu ya, habitable-nya Indonesia itu harus tetap menjadi wilayah ternyaman begitu ya bagi anak cucu kita. Sehingga menjadi kontrol sumber daya alam ini menjadi gatra sumber daya alam yang sangat penting. Nah, ini. Jadi kalau kita ini sekarang ini adalah gambaran dari kenapa kita perlu itu untuk apa namanya memiliki ketahanan nasional, ini sebenarnya adalah gambaran bahwa kita itu di Indonesia itu adalah begitu ya. Artinya apa namanya memiliki tentunya ini adalah gatra gitu ya. Gatra-gatra kita ini adalah apa namanya tiga gatra itu, terus kemudian juga ini adalah lima gatra. Bagaimana sih sebenarnya pemerintah masyarakat itu memang tidak bisa dilepaskan dari gatra-gatra ini. Namun kita tetap harus berada di dalam naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tentunya juga harus memiliki sebuah wawasan Nusantara, undang-undang serta aturan, teman-teman. Nah, tentunya begitu ya. Ini adalah lingkungan strategis kita sehingga kita juga ada yang namanya itu adalah sebuah tantangan-tantangan begitu ya. Banyak sekali tantangan-tantangan sehingga ini diperlukan bagaimana kita juga memiliki ketahanan nasional, teman-teman semuanya. Saya percepat. Nah, ya, berbicara masalah ketahanan nasional juga tidak lepas dari bela negara. Apa sih bela negara itu, gitu ya? Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Ya, jadi bela negara ini adalah sikap, ya, tindakan bagi warga negara Indonesia yang teratur, menyeluruh, terpadu, berlanjut dilandasi dengan cinta pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan negara. Jadi wujud cinta, makanya kan cinta. Kenapa sih wujud kecintaan? Bahwa eh, bagaimana kita senantiasa mewujudkan, misalnya adalah kuliah dengan menggunakan batik. Ini adalah sebagai wujud cinta kita pada produk-produk apa dalam negeri. Ini adalah sebuah apa namanya implementasi, implementasi kita sebagai warga negara. Bela negara ini adalah mencakup ya bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non fisik atau nir militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya bela negara. Teman-teman sekalian, ini. Jadi setiap warga negara ini mempunyai hak dan kewajiban bagaimana ikut serta dalam upaya bela negara. Siapa yang akan membela negara? Kecuali adalah kita, gitu ya, penduduk Indonesia, gitu ya, yang siap tentunya adalah membela negara kita. Itu adalah dari tantangan-tantangan itu tadi. Bela negara sebagai wujud ketahanan nasional. Ini ya, jadi dimensi dari ketahanan nasional itu tergambar adalah sebagai berikut. Jadi ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan tentunya juga yang terpenting adalah juga ketahanan ideologi. Ini adalah gambaran dari dimensi dari ketahanan nasional itu, begitu ya. Ini tentunya apa menjadi PR kita bagi bersama. Bela negara sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu berlapis, ya. Jadi digambarkan sebagai berikut gitu. Ini hal yang paling sederhana, yaitu ketahanan diri. Bagaimana kita juga tidak larut, gitu ya, mudah larut, gitu ya. Tetapi yang namanya jiwa dan raga kita ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penduduk yang memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Jadi
kita harus bisa untuk memfilter apa-apa yang tidak pada haknya. Maka dari itu adalah kemampuan bagaimana kita bisa untuk sehat jiwa, raga kita itu menjadi hal yang sangat penting. Ini harus menjadi satu karakter di dalam itu. Jadi penguatan karakter itu sebenarnya adalah menjadi topang utama, teman-teman. Jadi topang utama kita itu sebenarnya adalah bagaimana kita mampu memiliki ketahanan diri. Kemudian kalau sudah seperti itu adalah ketahanan keluarga, gitu ya. Jadi bagaimana keluarga ini juga akan bisa untuk menjadi lingkungan yang kondusif bagi individu-individu atau anggota keluarga. Termasuk juga adalah kalau sudah seperti itu juga ketahanan wilayah. Wilayah kita termasuk apa? Lingkungan kita, RT, RW, ya, kelurahan, dan itu juga menjadi ketahanan wilayah. Bagaimana lingkungan kita ini adalah menjadi ruang-ruang kondusif untuk kita, ruang-ruang ramah untuk kita, untuk bagaimana kita bertumbuh dan berkembang. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana berkembangnya kita juga sangat ditentukan bagaimana sih sebenarnya ketahanan wilayah dari yang kita tinggali begitu. Kemudian ketahanan regional dan pada akhirnya bisa untuk ketika ketahanan regional itu juga istilahnya kokoh begitu ya, tertandingi gitu ya, maka itu nanti juga apa namanya akan menjadi sebuah ketahanan nasional. Ini teman-teman. Sebenarnya kalau kita menjadi bela negara ini adalah sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional, ya. Jadi konsepsi ketahanan nasional itu dapat digambarkan sebagai berikut gitu. Jadi kekuatan nasional kita, gitu ya, kondisi dinamis kita itu juga tidak bisa jadi adalah tidak aman juga dari sebuah ancaman-ancaman, baik dalam maupun luar negeri. Sehingga inilah gitu ya, agar supaya keberlangsungan bangsa dan negara itu tetap apa namanya kondisinya tetap stabil gitu ya, nyaman dan kemudian ruang apa diciptakan dengan ruang ramah bagaimana penduduknya itu bisa saling menghargai, menghormati gitu ya, bisa nyaman, aman di dalamnya. Maka tentunya ini adalah apa kita harus memiliki yang namanya ketahanan nasional ini sehingga kondisi-kondisi kekuatan nasional di mana kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh gitu ya apa namanya kondisi kita sebagai warga negara untuk melakukan ketahanan nasional. Ini ancaman ya. Jadi ancaman itu sebenarnya adalah tidak hanya dari dalam namun juga dari luar negeri. Jadi bela negara sebagai wujud upaya mewujudkan ketahanan nasional. Ya. Jadi apa namanya? Bagaimana sih sebenarnya ini contohnya adalah ketahanan dari ekonomi. Bagaimana kalau kita melihat dari ketahanan ekonomi dari sebuah bangsa itu tentunya adalah bagaimana kita melihat dari unsur-unsur apa namanya? Efisiensi pengelolaan, sumber daya manusia, APBN gitu kan. Stabilitas sosial politiknya, perdagangan dalam maupun luar negeri, geografis, letak lokasi geografis, sumber daya alam darat laut ini harus imbang. Sehingga termasuk di dalamnya bagaimana kekuatan utama itu adalah sumber daya manusia itu juga harus unggul. Bagaimana memiliki karakter-karakter sebagai upaya di dalam mewujudkan ketahanan nasional itu sendiri, gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya bela negara? Apa yang bisa saya lakukan nantinya sebagai mahasiswa? Ingat, bela negara ini bisa secara fisik maupun non fisik. Fisik bela negara dapat secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata, ya kan? Bela negara secara fisik dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Ini kita sudah memiliki kekuatan ini, gitu ya. Non fisik ini, jadi bagaimana sih sebenarnya kalau non fisik itu adalah bagaimana sih sebenarnya upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, ya kan? Menanamkan cinta terhadap tanah air, ya kan? Ini wujud, teman-teman. Jadi bagaimana sih sebenarnya perilaku implementasi kita itu mewujudkan bahwa ini adalah merupakan bagian dari kecintaan kita terhadap tanah air, sehingga ada kesadaran di dalamnya untuk mentaati,
semua aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dan tentunya aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan sebagainya. Contohnya, kalau nanti membuat proyek, saya ingin melakukan bela negara non fisik, contohnya. Misalnya ancaman-ancaman yang ada di generasi muda itu adalah bagaimana perilaku maladaptif. Contohnya penggunaan apa namanya nafsa, penyalahgunaan nafsa. Kemudian saya akan melakukan sebuah upaya edukasi. Itu juga merupakan salah satu bagian bagi proyek yang bisa kita lakukan untuk di dalam hal bela negara ini. Jadi itu. Bela negara non fisik bisa kita lakukan adalah yaitu tadi gitu ya. Bagaimana apa namanya contohnya ini adalah kita apa tertib untuk membayar pajak. Bagaimana bahwa ini semua itu nantinya adalah pembiayaan negara yang dirasakan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari begitu. Jadi termasuk membayar pajak juga disebut untuk membela negara. Untuk apa? Pendidikan. Untuk apa? Pertahanan dan keamanan. Untuk apa? Penegakan hukum. Untuk apa? Kelestarian lingkungan hidup. Gitu ya. Jadi apa namanya termasuk fasilitas infrastruktur. Bagaimana ini menjadi nyaman, pendidikan yang nyaman, pendidikan yang apa namanya mensupport gitu ya, bisa sarana prasarana yang bisa mensupport kegiatan pembelajaran ini adalah salah satunya. Subsidi pangan dan BBM, transportasi massal, begitu ya. Pelayanan kesehatan ini juga salah satu bagaimana apa namanya kita bisa melalui yang kita pajak yang kita bayarkan ini semuanya sehingga bisa untuk mencukupi ke semuanya. Kemudian, nah ini. Jadi itu teman-teman yang bisa kita sampaikan bahwa apa namanya di dalam melakukan wawasan Nusantara itu sebenarnya adalah menjadi modal cara pandang kita bagaimana kita akan melihat bahwasanya adalah satu kesatuan di dalam satuan wilayah dan kesatuan bangsa itu adalah menjadi satu titik tolak bagaimana kita bisa untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air sehingga kita bisa untuk wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, begitu ya. Dari apa yang sudah disampaikan di dalam pembelajaran ini, semoga bisa untuk menginspirasi teman-teman dan tidak hanya menginspirasi tapi terretensi, tidak hanya terretensi tapi kita lakukan implementasi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah air Indonesia, tentunya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sikap-sikap untuk membela negara kita dan tentunya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan tentunya adalah beradab. Selamat belajar teman-teman dan sukses selalu untuk kita semua. Semoga perkuliahan ini menjadi perkuliahan yang bermanfaat, bisa menginspirasi dan menjadikan kita menjadi individu yang adaptif dan senantiasa mampu untuk bergotong royong, bekerja sama, serta berkolaborasi di dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hidup Indonesia.